warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amiruddin MPD, guru SD Impres Jatia. Kali ini akan memaparkan unit video demonstrasi kontekstual, yakni pendidikan berpusat pada murid sebagai implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, pembelajaran berpusat pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau membedakan pengajaran adalah proses mentransfer ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun kodrat yang dimiliki anak agar mereka menjadi manusia yang selamat dan bahagia setinggi-tingginya di dalam kehidupan bermasyarakat. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama, yakni memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya tidak tergantung pada orang lain. Masih ingat tentang semboyan Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan? 1. Ing ngarso suntudo. Ketika berada di depan, maka hendaklah memberi teladan. Seorang guru harus memberi contoh pada murid-muridnya. Yang kedua, ing madya mangungkarso. Ketika berada di tengah, hendaklah memberi semangat. Guru selalu membagikan semangat dan kemauan untuk terus belajar. Kemudian yang ketiga, itu tuturi handayani. Ketika berada di belakang, maka hendaklah memberi dorongan. Seorang guru harus mampu memberi motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik itu ibarat bertani. Kita mempunyai bibit dan jenis yang berbeda, bahkan dengan kualitas berbeda. Maka menanam dan merawat bibit tersebut tidak bisa diperlakukan yang sama. Pendidik berperan sebagai contoh tauladan yang dapat memberikan tuntunan ruang eksplorasi terhadap anak, agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Sekolah harus menjadi taman belajar bagi siswa, dan tujuan pendidikan adalah melahirkan insan merdeka yang berbudaya. Insan merdeka adalah yang mampu berdikari, tidak tergantung pada orang lain, dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Implementasi sebagai guru di sekolah, tentu seorang pendidik terus menuntun peserta didik menggali potensi yang ada pada anak, sesuai dengan bakat, minat peserta didik, hingga melahirkan kemerdekaan dalam belajar baik individu maupun kelompok. Menghadirkan metode strategi yang berpusat pada murid, yang memanfaatkan sumber yang ada termasuk lingkungan di sekitar kita, membangun semangat motivasi anak untuk terus belajar menjadi pembelajar sejati dengan bertolak pada sesuai tuntunan profil pelajar Pancasila. Mandiri, berpikir kritis, bertanggung jawab, berkolaborasi dengan teman-temannya, serta membangun komunikasi sesama teman. Adapun implementasi kegiatan di sekolah kami sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kegiatan ini menuntun anak untuk mengembangkan sikap sosial, keterampilan dan fisik anak didik. Yang kemudian kedua, kegiatan olahraga dan seni, volleyball, takraw, bulu tangkis, tenis meja, kegiatan menari, baca puisi, serta pantomim. Dan kegiatan-kegiatan pembiasaan lainnya adalah kegiatan keagamaan, kegiatan membaca Al-Quran sebelum pelajaran dimulai, sholat duha berjamaah setiap hari Jumat, sholat duhur sebelum
pulang. Implementasi kegiatan di sekolah ini kami sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu kegiatan ekstrakurikuler pramuka, salah satunya membangun menara kaki tiga, kegiatan olahraga, kegiatan volleyball bersama dengan para pembina, kemudian kegiatan keagamaan sholat berjamaah. Strategi implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini membangun kolaborasi dengan stakeholder, tenaga pendidikan dan peserta didik, serta melibatkan komite sekolah sebagai perwakilan masyarakat. Menjadikan diri sebagai tauladan bagi peserta didik, baik dari potensi pedagogik, sosial, keterampilan, karakter, serta spiritualnya. Kemudian menciptakan pembelajaran yang nyaman, enak, dan menyenangkan yang berpusat pada murid, memilih model, metode, strategi yang tepat, merefleksi, motivasi, dan membangun semangat untuk terus belajar. Sebagai guru, penting memahami karakter murid, merancang RPP yang bervariasi, berpusat pada murid, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, membangun komunikasi dari berbagai pihak. Kemudian, adapun tantangan yang dihadapi dari kegiatan-kegiatan itu, yang pertama adalah pendidik penting menjadikan dirinya sebagai teladan bagi peserta didik. Tentunya seorang pendidik harus menjadi contoh bagi peserta didiknya. Kemudian tantangan yang kedua adalah generasi sekarang adalah generasi digital, di mana anak sudah dapat mengakses informasi baik yang berisi konten positif maupun negatif, sehingga pendidik harus dapat melakukan pendekatan yang tepat. Yang ketiga adalah mendidik membutuhkan keahlian keilmuan yang memadai dan keterampilan untuk dapat menuntun anak ke arah pembelajaran yang lebih baik. Solusi yaitu yang pertama adalah membangun kerjasama, berkolaborasi dengan semua pihak, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta peserta didik sendiri. Dan paling terpenting adalah kerjasama dengan stakeholder di lingkungan kita. Kemudian yang kedua adalah bangun komunikasi intensif dan terus belajar mempersiapkan diri menghadapi kontrak zaman. Yang ketiga adalah aktif mengikuti pelatihan, seminar, workshop, terus berinovasi dan berbuat untuk dapat melakukan perubahan-perubahan positif untuk mencapai tujuan pendidikan. Demikianlah pemaparan melalui video kali ini. Terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti